Ustaz, ini ada fenomena Ustaz ya di media sosial atau di masyarakat lah. Cuman kan kita kadang bisa lihat itu di video-video yang viral itu. Ada beberapa orang yang itu ditokohkan, itu kadang kayak bahkan disebut ini ustaz gitu ya, ini dai. Tapi ketika ada cuplikan-cuplikan dia baca kitab Ustaz ya. Itu salahnya itu fatal Ustaz. Bahkan sebagian orang yang nonton itu bilang, ini bisa bahasa Arab nggak sih gitu. Nah, sebenarnya seorang dai gitu ya, atau seorang yang dibilang ustadz atau ustazah itu sebenarnya harus bisa bahasa Arab nggak Ustaz? Kalau misalkan kita lihat fenomena yang ada ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkaitan dengan masalah belajar bahasa Arab, ada satu nasihat yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Dan berkaitan dengan posisi dai ketika dia berbicara tentang masalah agama, apakah diharuskan dia bisa bahasa Arab? Satu hal yang kita pahami bersama bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Kemudian hadis Nabi SAW juga bahasa Arab. Kemudian juga para ulama menjelaskan, baik penjelasan Al-Quran berupa tafsir maupun penjelasan hadis berupa syarah-syarah hadis, semuanya pakai bahasa Arab. Baik dari zaman para sahabat maupun zaman generasi ke generasi sampai zaman kita. Sehingga mereka ketika menyampaikan penjelasan-penjelasan itu menggunakan bahasa yang sama sebagaimana bahasa Al-Quran dan hadis. Meskipun bisa jadi kualitasnya atau kelasnya berbeda. Dan dari semua kondisi ini, tentu saja ketika ada orang yang disebut sebagai orang alim atau bahkan dia jadi narasumber bagi masyarakat, maka seharusnya dia paham sumbernya. Paham sumber berarti dia paham Al-Quran, dia paham hadis, dan dia paham penjelasan yang disampaikan oleh para ulama dengan menggunakan bahasa sumber. Kita bisa sebut hal yang sangat aneh dan lucu ketika ada orang yang dia sama sekali nggak bisa bahasa Arab, tapi kemudian dia bicara masalah tafsir. Atau dia bicara masalah syarah hadis. Bagaimana mungkin itu akan sesuai sementara dia sendiri nggak paham tentang bahasa sumber? Mungkin dia bisa beralasan, saya baca buku-buku terjemah. Buku terjemah itu sebenarnya adalah ada faktor yang disampaikan oleh penerjemah. Artinya begini, ini bahasa asli, kemudian ini penerjemah. Kemudian jadilah hasil terjemahan. Berarti kan ada keterlibatan penerjemah. Dan ketika itu ada keterlibatan penerjemah, bisa jadi ijtihad penerjemah masuk di situ. Bisa jadi bahkan kalau misalnya penerjemah ini bukan orang yang terpercaya, dia menyisipkan sesuatu yang nggak benar pada terjemahannya. Kitabnya mungkin bagus. Misalnya kitab yang dikarang oleh An-Nawawi atau kitab yang dikarang oleh para ulama masa silam, Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i atau Imam Ahmad atau yang lainnya. Tapi ketika dia punya kepentingan, bisa jadi dia belokkan di terjemahan. Bagaimana nasib si dai ini yang tidak bisa bahasa Arab ketika dia tidak paham sumber dan hanya mengandalkan terjemahan? Tentu akan ada banyak sekali potensi penyimpangan, potensi nggak benar pada waktu dia tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa sumber. Nah, baik Ustaz, berarti kan istilahnya ini jadi semacam prasyarat gitu Ustaz ya. Ustaz, kalau kita mungkin bicara ideal ya. Jadi kalau misalnya posisi dai ini merasa saya tidak bisa bahasa Arab, Anda berarti belum saatnya untuk bicara di depan umum. Anda baru di tahapan waktunya untuk banyak belajar, terutama bahasa kunci yaitu bahasa Arab. Sehingga dalam hal ini kita ingin menjaga idealisme ketika orang bicara masalah agama. Ya setidaknya dia tahu diri. Kalau dia memang belum bisa membaca bahasa sumber, memang belum waktunya dia untuk bicara di depan. Nah, Ustaz, kalau kita tadi singgung kaitan belajar Ustaz ya, ini kan berarti ada proses mulai dia awal sampai kemudian jadi gitu Ustaz ya. Sebenarnya kalau ini mungkin untuk nasihat ke kita masing-masing Ustaz ya. Sebenarnya kapan sih seseorang itu layak tampil gitu ya, atau kapan seseorang itu layak bicara? Apakah nunggu mungkin sampai puluhan tahun, atau mungkin ya 5 sampai 10 tahun, atau mungkin 1-2 tahun gitu, sehingga ada juga kan istilahnya ya dai karbitan gitu Ustaz ya. Jadi sebenarnya berapa lama waktu ideal yang kita butuhkan untuk bisa tadi dikatakan
ya pantas lah gitu ya untuk menyampaikan sesuatu. Ada nggak Ustaz kayak semacam gambaran untuk per waktunya gitu Ustaz? Kalau kita ditanya tentang masalah batasan waktu, berapa lama orang harus belajar? Belajar itu tidak ada ujung. Tidak ada ujung. Saya selalu belajar, para asatidzah yang lain juga belajar, dan para masyayikh, guru-guru kita, mereka juga terus belajar. Sebab kita itu berangkat dari tidak tahu. Pada waktu kita dilahirkan oleh ibu kita, berangkat dari titik nol. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi nggak tahu apapun. Nah, karena kita berangkat dari titik nol, finishnya sampai mana? Nggak ada. Cuman kalau kemudian ditanya tentang batasan minimal berapa sih orang untuk layak bicara tentang masalah ilmu di depan umum, ini sebenarnya standarnya bisa berbeda-beda antara satu waktu dengan waktu yang lain. Kalau di masa silam, seperti ini sangat dijaga. Sampai orang baru boleh berfatwa, baru diperbolehkan untuk berfatwa ketika ada beberapa orang yang memberikan rekomendasi, yaitu para ulama seniornya. Di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Syafi'i dan para ulama masa silam, untuk bisa berfatwa di depan umum harus ada rekomendasi dari beberapa guru-guru yang lain, dari beberapa narasumber yang lain. Kalau ada sekian orang yang memberikan rekomendasi, fulan layak untuk berfatwa, maka insya Allah yang bersangkutan bisa bicara tentang masalah agama. Itu dulu. Mungkin kalau zaman sekarang, standar seperti ini sudah tidak lagi diberlakukan. Tapi setidaknya orang bisa mengukur bahwa yang namanya ilmu itu ada spesifikasi. Jika memang dia bukan bidangnya bagian itu, seharusnya dia tidak berbicara tentang itu. Dan bisa kita gunakan alat ukurnya, salah satunya adalah dia paham dalil. Saya tidak sebut sampai pada tingkatan mujtahid, karena untuk tingkatan mujtahid ini lebih berat. Tapi sebatas bicara di depan dalam masalah agama. Intinya adalah dia paham dalil. Paham dalil itu dalam posisi dia tahu teksnya. Yang kedua, dia yakin akan validitasnya. Misalnya, hadis yang dia sampaikan ini valid, sahih. Dari mana dia punya bukti? Oh, ini ada di Sahih Bukhari. Ini ada di Sahih Muslim. Baik. Karena kita bicara agama kan bicara dalil. Berarti pada posisi ini, bagian ini harus dia pastikan selamat. Nggak salah. Kalau salah dalil, jelas kita bisa katakan yang Anda sampaikan bukan ajaran Islam. Karena Anda menyampaikan apa yang tidak sesuai dengan dalil atau yang bukan dalil. Kemudian yang kedua, dia paham makna. Nah, paham makna, kalau dia paham bahasa Arab, mungkin dia bisa jelaskan sendiri. Tapi kalau sekiranya pemahaman bahasa Arabnya masih terbatas, dia kan butuh penjelasan orang lain. Misalnya para ulama yang mereka paham tentang bahasa hadis ini. Nah, saat itu dia bisa cuplik. Saat itu dia bisa cuplik penjelasan dari para ulama tadi untuk menambah keterangan. Nah, kemudian berikutnya adalah dia bisa memahami penerapan itu di lapangan. Jangan sampai ada orang yang bicara masalah dalil, terjemahannya benar, tapi dia tidak paham tentang penerapannya pada kasus. Saya pernah dapat cerita, dari seorang teman saya sendiri tidak ikut hadir dalam forum itu. Ada seorang khatib pada waktu sholat Jumat, dan waktu itu menjelang kemerdekaan, 17 Agustus. Lalu dia bilang seperti ini, sebagai muslim kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan. Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tayna kal kautsar. Kemudian dia baca terjemahannya. Dia menyampaikan sebuah kesimpulan, kita harus mensyukuri kemerdekaan. Itu benar, kalimat ini kita terima. Tapi saat dia menggunakan dalil, Inna a'tayna kal kautsar, ini gak nyambung. Berarti dia gak tahu kalimat ini benar dari Al-Quran, terjemahannya dia paham, bisa dia lihat dari teks terjemahan Al-Quran. Tapi ketika itu dikaitkan dengan kasus kemerdekaan, apa hubungannya? Berarti dia nggak ngerti tentang itu. Nah, yang kayak gini kita bisa sepakat bahwa ini belum layak untuk bicara masalah agama. Bapak karena belum paham terhadap dalil, kalimat dalil seperti apa, terjemahannya apa, dan kaitannya dengan kasus yang dibahas, dia belum paham, maka seharusnya dia nggak bicara seperti itu. Nah, munculnya fenomena
para dai instan ya, atau orang yang bicara masalah agama instan. Memang agama ini terkadang menjadi ajang bisnis, dan itu bisa meraup keuntungan yang sangat menggiurkan. Apalagi di Indonesia, tingkat kepercayaan orang dan masyarakat terhadap agama itu sangat mudah dibentuk. Sehingga begitu orang bicara dan kelihatannya bagus untuk didengar enak, langsung bisa diterima. Padahal belum tentu itu sejalan dengan kebenaran. Dan fenomena ini pernah diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at." Akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Beliau sebut sanawat, beberapa tahun dalam bentuk jamak. Khadda'atun, penuh dengan penipuan. Lalu beliau memberikan rincian. Beliau mengatakan, yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas sadiq. Orang yang jujur dianggap pendusta, orang yang pendusta dianggap jujur. Wa yukhawwanu fihal amin wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang amanah disebut pengkhianat, dan orang yang pengkhianat disebut orang yang amanah. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Dan ruwaybidah ketika itu angkat bicara. Sahabat bertanya, "Wa mar ruwaybidah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan ruwaybidah ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ar-rajulu tafih yatakallamu fi mas'alatil ammah." Orang yang rendahan, dalam arti dia bukan ahlinya, tapi dia berbicara tentang masalah umat. Sehingga ada orang yang dia sama sekali tidak punya keahlian dalam masalah agama, tapi dia ngomong masalah agama. Dan inilah yang kemudian merusak pemahaman di masyarakat, yang mungkin sudah ditata dengan baik oleh para ulama yang sebenarnya disampaikan seharusnya beragama itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu datang orang-orang seperti ini dan arusnya cukup deras karena mungkin dia bisa tampil di media, dia bisa lucu misalnya, atau dia disukai oleh media. Akhirnya dia bicara dan didengarin banyak orang, tapi ngerusak yang sudah ditata oleh para asatidzah, oleh para ulama yang memang betul-betul ahlinya di bidang itu. Nah, baik Ustaz, tadi kan kalau kita simak itu Ustaz, ada semacam kengerian gitu, dan kita sebenarnya perlu tahu diri juga ya. Sebelum kita bicara tuh sebenarnya kita punya kapasitas enggak gitu ya. Cuman kan ada juga Ustaz hadis ya, kata Rasul itu balighu anni walau ayah. Jadi ini kan semacam motivasi kita untuk dakwah. Karena kita juga pengen dapat ya bagian lah semacam itu. Nah sebenarnya bagaimana mengkombinasikan antara sikap tahu diri gitu kan ya, dengan tadi keinginan atau semangat untuk mendapatkan pahala-pahala dari dakwah gitu kan. Supaya kita nggak offset itu gimana? Sebenarnya batasannya seperti apa Ustaz? Balighu anni walau ayah, hadis sahih dari Nabi SAW. Dan hadis ini memberikan motivasi bagi kita untuk menyampaikan apa yang sudah kita pahami dari agama. Dan ayah di situ, kata Al-Mubarakfuri, maknanya adalah ayat Al-Quran. Sehingga sampaikan dari Nabi SAW ayat Al-Quran walaupun pendek. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau sampaikan kepada umat manusia. Maka ada orang yang dapat sekian ayat dari Rasulullah SAW. Beliau kasih motivasi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Dan zahirnya orang cukup membacakan satu ayat Al-Quran kepada orang lain, kemudian dengan itu Al-Quran semakin tersebar, itu sudah dianggap telah mengamalkan hadis ini berdasarkan keterangan Al-Mubarakfuri. Namun ada juga orang yang berpendapat, ulama yang berpendapat bahwa balighu anni walau ayah bisa maknanya adalah sampaikan dariku walaupun sebuah hadis atau pernyataan apapun dari Rasulullah SAW. Maka ayat ini bersifat umum, tidak hanya sebatas ayat Al-Quran, termasuk juga penjelasan dari Nabi SAW berupa hadis. Dan menyampaikan di situ bisa menyampaikan dalam bentuk teksnya saja. Maka saya ketika membacakan hadis di hadapan jamaah, berarti saya sudah masuk dalam kategori melaksanakan perintah balighu anni walau ayah. Saya menyampaikan ayat Al-Quran kepada para jamaah, maka saya sudah masuk dalam kategori balighu anni walau ayah, walaupun tidak mensyarat. Dan ayat ini bukan, atau hadis ini bukan motivasi untuk menyampaikan ngawur. Sampaikan ketika kamu paham, baik teksnya
maupun penjelasannya. Kalaupun teksnya paham, teksnya ngerti dia. Baik, teksnya seperti ini, saya yakin teks ini valid. Kemudian dia bacakan teks itu, ya, tanpa dia ngasih syarah, itu sudah cukup. Kalau dia tambahkan syarah, tentu saja dia nggak boleh ngawur, sehingga sampaikan penjelasan itu dengan benar. Jangan sampai kemudian dia sampaikan teksnya benar, kemudian syarahnya, penjelasannya malah ngawur. Jadinya ngerusak dari teks yang ada. Jazakallah khair. Barakallahu fiik.